sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Era Francisca. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 1, Kategori 1, Universitas Kristen Satyawacana. Saya mengajar di SD Negeri Bato 3, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Hari ini Selasa, 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kelima. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Jaga, depan gerak, gerak. Di depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, ku cinta tanpamu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Reza. Selamat pagi, Yaska. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa istimewa. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan Aska untuk pimpin doa. Kesamping, ke depan, dilipat. Doa mulai. Doa selesai. Tadi salam. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Aska. Nah, Vera mau ngecek dulu. Adakah hari ini yang tidak berangkat? Berarti muridnya Vera rajin dan hebat semua. Ya, sekarang kita bangkit berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, dengan sikap apa anak? Siap. Hadapnya depan. Yo, hadap depan semua. Agar kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Semangat. Semangat. Siap untuk belajar hari ini? Siap. 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 Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai organ gerak hewan. Ya. Nah, siapa yang masih ingat organ gerak cicak? Saya, Bu. Iya. Sekarang, apa fungsi organ gerak pada cicak? Natasha. Kaki untuk merayap. Oh, kaki untuk merayap. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-5. Nah, apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, nih. Yang pertama, jika mengamati video tentang macam-macam hewan, maka peserta didik mampu menganalisis 5 perbedaan hewan vertebrata dan non-vertebrata. 8. Jika melalui teks bacaan, maka peserta didik mampu membuat satu gambar ilustrasi berdasarkan teks bacaan. Itu ya anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
gambar yang ada di PowerPoint. Nah, pernahkah kalian melihat hewan kelinci dan siput? Nah, bagaimana ya cara bergeraknya? Ya, Kafe. Kelinci melompat, siput berjalan. Nah, kemudian apakah perbedaan dari dua hewan ini? Ya, Fitri. Siput berjalan, kelinci melompat. Ya, siput berjalan. Nah, ini guys siput ya. Kelinci apa? Melompat. Sekarang kalian akan melihat video tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, sekarang kalian keluarkan dulu buku tulis dan alat tulisnya. Sekarang Duera cek dulu, ya. Angkat bukunya. Nah, sudah membawa semua? Turunkan. Angkat bolpennya. Ya, membawa semua? Turunkan. Nah, nanti kalian boleh menulis yang menurut kalian itu penting. Nah, saat video diputar, kalian harus memperhatikan. Tidak boleh apa? Ngobrol dengan temannya. Siap? Siap. Siap? Siap. Biar putar ya. Vertebrata dan vertebrata. Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan avertebrata adalah golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, pahamkan apa itu vertebrata dan apa itu avertebrata? Ciri-ciri lebih lanjut yaitu hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Kemudian avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Ciri yang kedua, vertebrata tubuhnya simetri bilateral. Kalau avertebrata tubuhnya ada yang simetri bilateral, ada yang simetri labial. Vertebrata contoh hewannya ada ikan, ada kerang, ada merpati atau bulu belalai, terus ada penyu, terus ada kemudian contoh hewan avertebrata apa saja ya? Contohnya ada kerang, ada cacing, ada lintah, ada lipan. Sekarang ya, waktunya tanya jawab. Nah, tadi kalian sudah melihat tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Apakah hewan vertebrata itu siapa yang bisa? Katakan. Dan Deza. Memiliki tulang belakang. Ya, hewan yang memiliki apa dan Deza? Tulang belakang. Nah, kemudian Duera mau tanya lagi. Apakah ciri-ciri hewan avertebrata? Ya, Rasya? Bisa memiliki tulang belakang. Tubuh ada yang simetri bilateral, ada yang simetri radial. Hanya beberapa yang memiliki sistem peredaran darah. Iya, terima kasih Rasya. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat di dalam video contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Coba sekarang sebutkan contoh hewan vertebrata. Siapa yang bisa? Ya, Anin. Apa Anin? Kelinci, katak, dan ikan. Kelinci, katak, dan ikan. Ya. Sekarang coba kalian sebutkan contoh hewan avertebrata. Ya, Rasik. Belalang, kubang, dan kepiting. Belalang,
Ya, apa Ipan? Gagasan yang menjadi pokok pengembang. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembang. Nah, apa anak-anak ide pokok itu? Gagasan yang menjadi pokok pengembang. Ya. Sekarang, nah, kalian membaca teks yang ada di PowerPoint ini, ya. Kemudian tentukan ide pokoknya, ya. Sekarang baca dulu dalam hati. Nanti Bu Era akan menunjuk beberapa anak untuk menyebutkan ide pokoknya. Siap? Siap. Siap? Siap. Sekarang baca dulu dalam hati. Ya, semua membaca. Yuk, sudah? Sudah. Coba sekarang Bu Era tunjuk IPA. Paragraf pertama, ide pokoknya apa, Pak? Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Nah, kira-kira jawabannya IPA bagaimana, anak-anak? Betul atau tidak? Betul. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk IPA. Ya. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di PowerPoint. Nah, apakah kalian melihat gambar burung? Ya. Burung itu termasuk hewan apa? Vertebrata. Vertebrata. Nah, kira-kira ini termasuk gambar apa ya? Siapa yang tahu? Apa? Natasha? Dekoratif. Oh, dekoratif. Coba ya. Kalian melihat gambar Pak Habibie? Ya. Pak Habibie sedang naik apa? Pesawat. Kira-kira ini gambar apa? Karikatur. Kalau ini? Kartun. Kartun. Kalau ini apa kira-kira? Realis. Coba kita lihat. Nah, ini adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, di sini ada karikatur. Nah, coba Natasha dibaca karikatur itu apa? Gambar yang melebihkan. Nah, gambar yang melebihkan. Nah, sekarang coba kartun apa, Puspita? Gambar yang memiliki fungsi untuk menghibur dan humor. Nah, gambar yang berfungsi untuk menghibur dan humor. Nah, ya. Jadi jenis-jenis gambar ilustrasi itu ada empat. Apa saja? Karikatur, Kartun, dekoratif, realis. itu ya anak-anak. Nah, sekarang Bu Era akan membagi anak-anak menjadi 5 kelompok. Nah, perhatikan. Nah, ini pembagian kelompoknya. Di sini ada kelompok kepiting, burung, katak, belalang, kelinci. Nah, nama-nama kelompok ini Bu Era sesuaikan dengan hewan avertebrata dan vertebrata. Nah, perhatikan dulu dibaca pembagian kelompoknya. Sudah? Nah, sekarang kalian silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Tas dan alat tulisnya silahkan dibawa. Anak-anak, Bu Era akan membagikan nama kelompok. Nah, nanti silahkan diletakkan di atas meja. Jadi nama-nama ini sesuai dengan nama hewan vertebrata dan avertebrata.
kelompok kata. Sekarang kalian perhatikan dulu. Ya, semua perhatikan ke depan dulu. Nah, kalian sudah menerima LKPD. Nanti silakan di LKPD ditulis nama kelompok, nama anggota kelompok, anggotanya siapa, kemudian ketuanya dulu ya, ketua baru anggota. Kemudian sebelum kalian mengerjakan ya, baca dulu petunjuknya. Jadi di sini ada petunjuk. Nah, kemudian LKPD 1 nanti kalian menyebutkan ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Yang kedua contohnya. Kemudian yang ketiga ini kalian membuat karya sederhana berupa patung hewan vertebrata dan avertebrata. Nanti plastisin dan alatnya sudah Bella siapkan. Nanti dibagi satu-satu. Oke? Nah, kemudian ini LKPD 2 sama. Nanti tulis nama kelompok, ketuanya, kemudian nama anggota. Nah, ini ya. Kemudian LKPD 3 ini nanti kalian menggambar hewan vertebrata dan avertebrata ya, sesuai dengan gambar ilustrasi. Nah, sudah jelas anak-anak? Nah, Vera akan membagikan plastisin dan kertas HVS. Ini plastisinnya ya. Ya, sekarang bekerja dengan kelompoknya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, perhati apa? Nah, boleh lebih ya. Boleh lebih, tidak apa-apa ditulis. Berarti kalau mau menulis 6 gitu juga tidak apa. Itu ya, berarti. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Kerjakan ya, kerjakan dengan kelompoknya. Yuk, bekerja sama yang baik. Nanti Vera akan berkeliling, melihat pekerjaan tiap-tiap kelompok. Buat patungnya apa? Apa? Kelinci sama siput. Kelinci termasuk hewan apa? Siput. Ya, nanti harus bisa menjelaskan di depan ya. Kemudian gambarnya gambar apa itu? Kartun. Berarti kalau gambar kartun itu gambar yang apa? Lucu. Berarti harus bisa membuat orang bagaimana? Ini membuat apa ini patungnya? Kari kartun. Nah, kari kartun itu berarti gambar yang apa? Apakah ini sudah melebih-lebihkan? Menurut kelompoknya Fitri? Oh, kepalanya seperti gunung ya. Kepalanya sudah besar. Nah, ini ditulis dulu ya. Ini belum. Ide pokoknya ditulis dulu. Ide pokok paragraf kedua apa? 3 apa? Nah, kemudian kalimat pengembangnya apa? Itu ya. Oke. Nah, ada ini jadi dari ide pokok ini kamu kembangkan sendiri di sini ya. Anak-anak perhatikan, kalau sudah selesai mejanya diberesin. Nah, biar terlihat apa? Rapi ya. Pekerjaannya diletakkan
Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Nah, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Ya. Anak-anak, untuk nama kelompoknya dikumpulkan dulu ya. Untuk nama kelompok yang mengumpulkan naskah ya. Untuk LKPD-nya yang mengumpulkan kafir. Untuk patungnya yang mengumpulkan rasya. Ya, sekarang dikumpulkan dulu. Anak-anak, sekarang waktunya kita melakukan evaluasi. Mejanya dibersihkan dulu. Hanya ada alat tulis. Yuk, nanti Bu Era akan membagikan soal evaluasi. Nah, di sini ada nama, nomor presensi itu nomor absen, kemudian kelas. Nanti silahkan ditulis identitasnya dulu. Kemudian kalian baca petunjuknya dulu, baru dikerjakan. Waktu mengerjakannya 10 menit. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak? Sudah siap? Kerjakan sendiri-sendiri, tidak usah bertanya dengan temannya. Nanti akan dinilai Bu Era untuk nilai pengetahuan. Ya. Bagi yang sudah selesai, silakan diteliti ulang. Dari nomor 1 diteliti ulang dulu. Waktu mengerjakan soal evaluasi sudah selesai anak-anak. Nah, silakan yang mengumpulkan rasya. Kumpulkan ya rasya. Nah, nanti akan Bu Era nilai untuk nilai pengetahuan. Anak-anak, apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Kegiatan
ya.